Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita masih bisa menjalani kehidupan di dunia ini dengan baik. Tak lupa juga sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3A dari kelas 3B yang beranggotakan Selinda Zauza, Sepi Anggraini, Winda Mulyawati, dan Subhani Izul Haq akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis konsep stoikiometri yang akan dijelaskan pada saat ini. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Sepi Anggraini. Label konsep yang pertama yaitu ada stoikiometri. Definisi konsepnya yaitu ilmu yang mempelajari kuantitas produk dan reaktan dalam reaksi kimia. Diambil dari buku Chang 2004. Atribut kritisnya yaitu perubahan kuantitatif, zat-zat, reaksi kimia, dan komposisi kuantitatif. Atribut variabelnya yaitu perubahan kuantitatif. Hierarki konsepnya yaitu yang pertama ada kimia, reaksi kimia, dan persamaan reaksi. Jenis konsepnya yaitu konsep berdasarkan prinsip. Contohnya yaitu perhitungan volume larutan, perhitungan massa suatu zat. Dan non-contohnya yaitu perhitungan luas permukaan bidang. Yang kedua yaitu label konsepnya perhitungan kimia. Definisi konsepnya yaitu menentukan massa zat yang diperlukan atau dihasilkan dalam reaksi kimia. Atribut kritisnya yang pertama ada massa zat dan reaksi kimia. Atribut variabelnya yaitu massa zat. Hierarki konsepnya yaitu superordinat stoikiometri. Koordinatnya ada massa atom, reaksi kimia, dan persamaan reaksi. Subordinatnya yaitu massa atom, massa molar, dan massa molekul. Jenis konsepnya yaitu konsep berdasarkan prinsip. Contohnya, mol sama dengan gram per massa molar. Non-contohnya yaitu mol sama dengan massa molar per gram. Yang ketiga yaitu ada massa atom. Definisi konsepnya yaitu massa yang besarnya tepat sama dengan 1/12 massa dari satu atom karbon, diambil dari buku Chang 2004. Atribut kritisnya yaitu ada massa zat dan reaksi kimia. Atribut variabelnya massa zat. Hierarki konsepnya yang superordinat yaitu perhitungan kimia. Koordinatnya ada massa molar, massa molekul, persen komposisi senyawa. Subordinatnya tidak terdefinisi. Jenis konsepnya yaitu konsep yang menyatakan jumlah atribut. Contohnya yaitu massa atom dari H atau hidrogen sama dengan 1,008 SMA. Non-contohnya yaitu massa atom dari O2 atau gas oksigen sama dengan 32 gram. Yang keempat yaitu ada mol. Definisi konsepnya yaitu banyaknya suatu zat yang mengandung entitas dasar, atom, molekul, atau partikel lain sebanyak jumlah atom yang terdapat dalam tepat 12 gram isotop karbon. Diambil dari buku Chang 2004. Atribut kritisnya yaitu ada zat, atom, molekul, isotop karbon 12. Atribut variabelnya jumlah zat pada atom, molekul, dan partikel. Hierarki konsepnya yang pertama ada superordinatnya yaitu tetapan Avogadro. Koordinatnya massa molar dan subordinatnya konsep mol pada gas, konsep mol pada larutan. Jenis konsepnya yaitu konsep berdasarkan prinsip. Contohnya yaitu NaCO3 sama dengan gram per massa molar sama dengan 30 gram per 100 gram per mol sama dengan 0,3 mol. Non-contohnya yaitu massa molar dari H2O2 34,02 gram. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Winda Mulyawati. Kepadanya dipersilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang label konsep dari massa molar. Adapun definisi dari massa molar tersebut yaitu massa dalam gram atau kilogram 1 mol atom, molekul, atau zat menurut Cheng tahun 2004. Nah, adapun atribut kritis dari label konsep massa molar yaitu massa, mol, massa molekuler, dan massa molekul relatif atau MR. Kemudian atribut variabelnya yaitu massa zat. Nah, sedangkan hierarki dari label konsep yaitu yang pertama superordinatnya yaitu perhitungan kimia. Kemudian koordinatnya massa atom, massa molekul, dan persen komposisi senyawa. Lalu subordinatnya yaitu mol atau bilangan Avogadro. Nah, konsep ini berjenis berdasarkan prinsip. Nah, untuk contohnya itu ada massa molar Mg adalah 24,31 gram per mol atau 1 mol Mg sama dengan 24,31 gram. Adapun contoh dari label tersebut yaitu massa Mg adalah 24,31 gram. Kemudian massa molekul relatif. Adapun definisi dari massa molekul relatif yaitu jumlah massa atom relatif dari seluruh atom penyusun satu satuan rumus kimia senyawa ion yang dilambangkan dengan Mr. Nah, untuk atribut kritisnya yaitu Mr, atom penyusun, rumus kimia, dan senyawa ion. Adapun untuk atribut variabelnya yaitu Mr. Nah, untuk hierarki superordinatnya yaitu massa molar, kemudian hierarki koordinatnya massa molekul relatif dan massa atom relatif. Nah, adapun untuk hierarki subordinatnya tidak terdefinisi. Dan konsep tersebut yaitu berjenis berdasarkan prinsip. Adapun untuk contohnya yaitu mRNaOH sama dengan 40 gram per mol. Dan non-contohnya mRNaOH sama dengan 40 gram. Kemudian yang ketujuh yaitu massa molekul. Nah, adapun pengertian dari massa molekul tersebut yaitu jumlah dari massa-massa atom dalam suatu molekul menurut Cheng tahun 2004. Nah, adapun atribut kritisnya yaitu massa atom dan molekul. Untuk atribut variabelnya massa atom pada molekul. Nah, untuk hierarki superordinatnya yaitu perhitungan kimia. Adapun koordinatnya massa atom, massa molar, dan persen komposisi senyawa. Adapun untuk hierarki subordinatnya tidak terdefinisi. Konsep ini berjenis konsep yang menyatakan ukuran atribut. Contohnya itu massa molekul H2O adalah 2 massa atom H ditambah massa atom O2 sama dengan 2 dikali 1. Massa atom H itu kan 1 ya. Nah, jadi 2 dikali 1 SMA ditambah massa atom dari O2 yaitu 16 SMA jadi 18,16 SMA. Untuk contohnya itu ArCl sama dengan 35,5. Untuk label konsep yang ke-8 yaitu persen komposisi senyawa. Adapun pengertiannya yaitu persentase massa dari tiap unsur yang terkandung dalam suatu senyawa menurut Cheng tahun 2004. Untuk atribut kritisnya yaitu persen senyawa, massa unsur, dan massa senyawa. Adapun untuk atribut variabelnya yaitu massa molar unsur, massa molar senyawa. Nah, untuk hierarki superordinatnya yaitu perhitungan kimia, dan hierarki koordinatnya massa atom, massa molar, massa molekul. Dan untuk hierarki subordinatnya tidak terdefinisi. Konsep ini menyatakan konsep ukuran atribut. Untuk contoh dan non-contohnya tidak terdefinisi. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, dilanjut untuk definisi konsep rumus kimia, yaitu rumus yang menunjukkan komposisi kimia suatu senyawa berdasarkan lambang atom dan unsur-unsur yang terlibat. Kemudian atribut kritisnya yaitu rumus lambang atom unsur-unsur.
Untuk atribut variabelnya tidak terdefinisi. Kemudian untuk hierarki konsep superordinatnya yaitu stoikiometri. Untuk koordinatnya perhitungan kimia, reaksi kimia, dan persamaan reaksi. Kemudian untuk subordinatnya yaitu rumus empiris dan rumus molekul. Untuk jenis konsepnya yaitu konsep yang menyatakan simbol. Untuk contohnya yaitu HCl, H2O, dan NaCl, dan untuk non-contohnya yaitu asam asetat. Kemudian dilanjut dengan rumus empiris. Rumus empiris yaitu rumus yang menggunakan lambang kimia untuk menunjukkan jenis unsur dalam suatu zat dan perbandingan berbagai jenis atom menurut Cheng 2004. Untuk atribut kritisnya yaitu rumus menggunakan lambang kimia, jenis unsur, suatu zat perbandingan, jenis atom. Untuk atribut variabelnya tidak terdefinisi. Untuk hierarki konsep bagian superordinatnya yaitu rumus kimia, untuk koordinatnya rumus molekul, dan untuk subordinatnya tidak terdefinisi. Dan jenis konsepnya yaitu konsep yang menyatakan simbol. Contohnya yaitu etuna sama dengan CH dan etana sama dengan CH3. Kemudian untuk non-contohnya etuna C2H2 dan etana C2H6. Lanjut ke rumus molekul. Rumus molekul yaitu rumus yang menunjukkan dengan tepat jumlah atom dari setiap unsur dalam suatu molekul menurut Chang 2004. Untuk atribut kritisnya yaitu rumus jumlah atom unsur molekul. Untuk atribut variabelnya tidak terdefinisi. Kemudian untuk hierarki konsep bagian superordinatnya yaitu rumus kimia, untuk koordinatnya rumus empiris, dan untuk subordinatnya tidak terdefinisi. Kemudian jenis konsepnya yaitu konsep yang menyatakan simbol. Contoh dari rumus molekul yaitu etuna C2H2, untuk etana C2H6, dan untuk non-contohnya etuna CH dan etana CH3. Kemudian yang 12 yaitu reaksi kimia, yang artinya proses di mana zat atau senyawa diubah menjadi satu atau lebih menjadi senyawa baru. Cheng 2004. Untuk atribut kritisnya yaitu reaksi, reaktan, dan produk. Kemudian untuk atribut variabelnya zat dan senyawa. Untuk hierarki konsep bagian superordinatnya itu zat dan senyawa. Untuk koordinatnya reaksi kimia dan persamaan kimia. Kemudian untuk subordinatnya reaktan dan produk. Kemudian jenis konsepnya yaitu konsep menyatakan proses. Untuk contohnya pemanasan padatan KCO3 menghasilkan padatan KCl dan gas O2. Untuk non-contohnya air membeku menjadi es. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya nomor 13, label konsepnya yaitu reaktan. Definisi konsepnya yaitu materi awal dalam reaksi kimia, Cheng 2004. Selanjutnya atribut kritisnya yaitu reaksi kimia, molekul, atom. Atribut variabelnya yaitu jumlah atom. Untuk hierarki konsepnya, superordinatnya reaksi kimia, koordinatnya produk, dan subordinatnya reaksi pembatas. Lalu jenis konsepnya konsep menyatakan simbol. Untuk contohnya yaitu 2H2 plus O2 menghasilkan 2H2O, di mana 2H2 plus O2 sebagai reaktan, sedangkan untuk non-contohnya ada 2H2 plus O2 menjadi 2H2O, di mana 2H2O sebagai reaktan. Yang ke-14 yaitu label konsepnya produk. Definisi konsepnya yaitu substansi yang terbentuk sebagai hasil dari suatu reaksi kimia. Cheng 2004. Atribut kritisnya yaitu reaksi kimia, molekul, atom. Lalu atribut variabelnya jumlah atom. Untuk hierarki konsepnya, superordinatnya yaitu reaksi kimia, koordinatnya reaktan, serta subordinatnya hasil reaksi. Jenis konsepnya yaitu konsep menyatakan simbol. Contohnya 2H2 plus O2 menjadi 2H2O, di mana 2H2O sebagai produk. Non-contohnya 2H2 plus O2 menjadi 2H2O, di mana 2H2 plus O2 sebagai produk. Lalu yang label konsep yang ke-15 yaitu persamaan kimia, dengan definisi konsep yaitu lambang kimia untuk menunjukkan apa yang terjadi saat reaksi kimia berlangsung. Cheng 2004. Untuk atribut kritisnya yaitu lambang kimia dan reaksi kimia. Untuk atribut variabelnya tidak terdefinisi. Untuk hierarki konsepnya, superordinatnya yaitu reaksi kimia dan persamaan kimia.
koordinatnya reaksi kimia dan subordinatnya tidak terdefinisi. Untuk jenis konsepnya, konsep menyatakan simbol. Untuk contohnya H yaitu hidrogen dan O yaitu oksigen. Nah, untuk persamaan reaksi kimianya 2H2 plus O2 menghasilkan 2H2O. Persamaan reaksinya ini sudah setara. Untuk contohnya H yaitu hidrogen, O dan yaitu oksigen, persamaan reaksi kimianya H2 plus O2 menghasilkan H2O. Persamaan reaksi ini belum setara. Selanjutnya, label konsep yang ke-16 yaitu reaksi pembatas. Definisi konsepnya, reaktan yang pertama kali habis digunakan pada reaksi kimia. Untuk atribut kritisnya yaitu koefisien senyawa dan zat reaksi. Untuk atribut variabelnya yaitu koefisien. Untuk hierarki konsepnya, superordinatnya ada reaktan, untuk koordinat dan subordinatnya tidak terdefinisi. Untuk jenis konsepnya yaitu konsep berdasarkan proses. Untuk contohnya yaitu pada awal reaksi ada 8 molekul NO dan 7 molekul O2. Pada akhir reaksi seluruh molekul NO hilang dan hanya 3 molekul O2 tersisa. Maka NO adalah reaksi pembatas dan O2 adalah reaksi berlebih. Sedangkan untuk non-contohnya kebalikannya ya. Selanjutnya, label konsep yang ke-17 ada hasil reaksi. Untuk definisi konsepnya yaitu jumlah produk yang akan terbentuk jika seluruh reaksi pembatas terpakai pada reaksi. Cheng 2004. Untuk atribut kritisnya ada produk dan reaksi pembatas. Untuk atribut variabelnya ada jumlah produk. Untuk hierarki konsepnya, superordinatnya ada produk, dan untuk koordinat serta subordinatnya tidak terdefinisi. Jenis konsepnya, konsep menyatakan simbol. Untuk contohnya ada hasil teoritis dari TI dalam garam dan persen hasil jika ternyata didapat 7,91 kali 10 pangkat 6 gram TI. Lalu untuk non-contohnya ada hasil massa TI. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Setia. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan semua. Demikian presentasi dari kelompok 3A. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.